Nah, Mbak Marta. Iya, Aat. Saya tuh kalau di sini tuh teringat zaman dulu. Kenapa? Saya dulu ngekos di belakang Oh sini. iya. Ah iya? Iya, Anak kos. ini banyak seniman di sini. Kampung seniman. Makanya tadi sampai ke sini itu nggak pakai Google Map ya? Nggak pakai. Langsung datang sendiri sampai tempatnya? Langsung di sini, jadi radarnya masih ada di sini. Oh, sinyalnya masih ini ya. Di mana sih ini kita? Saat ini kita ada di Pendopo Ciptanan, Jalan Nitri Prayan, Jomegatan, Ngesti-Harjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul. Tepuk tangan buat Bantul. Ini kasihan banget di sini loh. Kasihan ya, karena ini Bantul. Iya. Ya. Yang jelas kita muter-muter. Kita ada di Kulon Progo, di Sleman, di kota, di Gunung Kidul, dan saat ini kita di Bantul. Betul sekali. Saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita menyapa para pelaku UMKM di seluruh DIY di acara Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Dong. Dan kita tuh gak menyapa aja ya, At. Ya, kita di sini juga datang bersama teman-teman. Nanti ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ada. Di sini boleh memanfaatkan. Karena Ada apa kita aja? di sini ada Mbak Lista dan juga Mas Anto. Ini teman-teman Plut. Nanti kalau ibu pengen tanya tentang legalitas. Saya belum punya NIB. Iya. Saya pengen punya PIRT. Nanti boleh tanya teman-teman. Dan Iya. kalau sudah ada yang ikut Sibakul, ada yang sudah ikut Sibakul? Siapa yang sudah ikut Si Bakul? Angkat tangan. Udah pakai kaosnya Si Bakul loh. Iya. Yang penting kaosan Oh, sih iya. lah, nanti Habis ini berarti daftar. harus ya. Iya. Dan kita juga punya satu lagi. Apa? Kita punya fasilitas foto produk gratis. Foto produk gratis. Gratis. Gratis beneran, Mas? Gratis. Lah kan saya biasanya foto bayar, Mas. Loh, kalau kita itu selalu beda. Oh. Kan nanti ada yang bayarin. Oh. Jadi tuh bayar. Ya enggak, kan Oh. kita itu Kita dibayarin orang lain. iya, kita Ditraktir. dibayarin oleh dana keistimewaan Betul banget. untuk seluruh yang ada di sini. Tepuk tangan dong. Hari ini pokoknya ada yang istimewa. Dan yang istimewa lagi kita tidak hanya memberikan fasilitas. Kita juga mau tanya Bapak Ibu dalam usahanya. Biar ya. tahu Betul. seperti apa usahanya sampai hari ini. Yes. Nah, yang Dan pertama. sekarang ada dua ibu. Iya. Ini Yang punya usaha pertama beneran? ibu siapa ini? Punya. Oh punya usaha beneran punya. Ya iyalah. Sudah diundang ke sini Mbak. Kalau nggak punya usaha nggak boleh datang. Dengan Oke. ibu siapa? Usahanya apa? Saya Ibu Inti, usaha saya di empeng melinjo sama kerupuk-kerupuk keripik-keripik gitu, tapi mentah. Oh, kerupuk keripik Empeng. mentah. Iya. Yang mana ini produknya? Nggak apa-apa ya mentah, kita suka mentahan. Ya, terus Ini kita produknya yang mana? Yang di Itu sana ya, ya? ya. mereknya apa Ada mereknya? merek apa itu? Mereknya empeng komentar fine. Kita tuh tadi lihat, hah? Ini namanya mereknya Inti, komentar. produknya komentar. Aneh ya? Heeh. Harusnya kita yang jadi ini, kita suka komentar. Kok bisa namanya Ibu komentar? Inti. Itu sebenarnya dari bapak saya dulu, itu yang mengasih nama bapak saya. Saya tinggal meneruskan saat mengembangkan. Gitu. Oh. Karena bapak saya udah sepuh, jadi ya. Ini tinggal dinasti keberapa ini dari saya- bapaknya? dinasti kedua. Kedua ya. Bu, Mbak Inti dengan produknya komentar. Itu berarti produk mentah di packing gitu. Saya ambil dari penutuk gitu ya, kayak empeng gitu, nanti saya bawa Apa ke namanya? Penutuk. penutuk yang bikin yang bikin yang Nutuk bikin empeng melinjo itu ya? Iya. Oh, itu penutuk namanya. Iya, Oh, iya iya iya. Kamu juga penutuk. Penutuk teman-temannya yang lain minta Iya. duit. Oh, terus dikasih apa? Nanti saya produksi lagi, saya bumbuin lagi karena itu kan ada bermacam rasa. Jadi saya nanti dibumbuin, habis itu dikeringkan, di packing baru. Lah itu dijual. omahe penutuk itu mana itu? Daerah sini atau? Daerah sana Bantul, Pak. Oh, daerah beda. Kayak Pajangan. Oh Makan iya. Sewu gitu. Tapi udah punya koneksi Sudah, gitu ya. Udah Udah punya punya langganan channeling gitu, gitu ya. ya. Channeling. Oh. Ada berapa channel yang biasanya diambil? Ya tergantung, kalau kayak gini musim puasa gini kan memang permintaan agak banyak. Oh Jadi mungkin iya. banyak. Banyak Tapi kalau penutup. hari biasa paling 3, 4 gitu. Oke. Terus itu setelah dibumbuin, Dibumbuin terus Nanti di packing. nggak dimasak ya? Enggak, saya Oh. jualnya mentah. Ada sih yang mateng, cuman biasanya kalau ada order baru dibikinkan. Kalau yang Enak yang mentah apa yang matang jualnya? yang mentah. Karena Kenapa? resikonya enggak terlalu tinggi. Oh iya.
Oh ngambil itunya resikonya ya? Iya, karena itu kan Oh. bertahan lama. Kalau mentah itu bisa sampai 1 tahun, asalkan packingnya bagus, nggak bocor gitu, sampai 1 tahun masih bagus. 1 tahun tuh Masih bagus. empeng itu? Iya, Loh, karena saya nggak kira pakai jadi wetso meneh itu kan ya Ya enggak. bisa loh. Iya, tapi Iya. bisa loh ya. Iya Kita panen bisa. lagi. Ditandir meneh. Oh, Oke. Terus ini dijualnya kemana aja? Ada di toko-toko oleh-oleh ada. Oh. Ada yang ngambil gitu atau Mbak saya stok setor? ke sana. Oh Saya setor. iya, Gimana saya caranya stok. bisa masuk ke toko oleh-oleh? Ya kita menawarkan ke toko bawa sampel gitu, kalau memang cocok belum ada produk yang ada di situ, ya biasanya Berapa diterima. toko oleh-oleh yang di Kalau sementara nyun sewu saya kan modalnya dikit Pak. Jadi yang saya titipkan itu yang mau langsung bayar, nggak konsinyasi. Kalau konsinyasi Pinter. banyak. Oh, Kalau iya. mau yang konsinyasi rata-rata konsinyasi. Tapi Tapi saya pengennya yang langsung bayaran? iya paling nggak Oh. cuma retur gitu. Kalau retur saya terima, tapi kalau bisa langsung bayar. Oh gitu. iya. Oh, terus yang mau kayak gitu banyak nggak? Ada ambar kayak toko oleh-oleh Ambar Ketawang. Oh, ini Itu sudah langsung sudah bayar. berapa? Udah lama kalau itu Bu. Sudah Udah. berapa toko maksudnya? Oh, sudah berapa toko ya, sekitar 5 sampai 8 toko yang Oh, toko oleh-oleh setiap toko gitu. ini biasanya bisa jualan berapa? Enggak, mesti tergantung itu musimnya, Bu. Oh, Kayak musim musim duren. Enggak, musim liburan itu kan banyak wisatawan. Kalau nyetor itu berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Enggak mesti, kalau lagi sepi ya sebulan sekali, kalau lagi rame sebulan 2 kali. Oh sebulan sekali, sebulan 2 kali. Iya. Loh, itu terus produksinya nggak tiap hari? Nah, Ya tiap paling enggak di rumah ada stok, Bu. Oh, ada Jadi stoknya. sewaktu-waktu terus kalau ada- nggak jualan empeng itu ngapain Mbak? Kegiatan lain? saya ibu rumah tangga. Oh iya. Kalau saya dolan, Ngurusin Mas. anak-anak Turu. sama sama nonton YouTube. Oh nonton YouTube. Tapi ini ngomong-ngomong di kerjaan sendiri apa punya karyawan atau punya tim? Ya kalau misalkan pas lagi rame saya minta tolong sama Minta tetangga. tolong tuh bayar nggak? Ya. Enggak, Mbak. Enggak bayar. Sambatan ya? Yang bayar yang maha kuasa. Oh, jadi tergantung permintaan. Iya. Kalau pas Oke. yang biasa dikerjain sendiri. Iya, Kalau sama misalnya agak banyak. Ada suami, ada masih ada Nah saudara. Mbak Inti, Iya. ini kan sudah punya usaha, sudah jalan walaupun memang sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Pengennya usahanya tuh seperti apa yang dipengini Mbak, yang belum tercapai mungkin? Pengennya ya bisa Atau gitu-gitu terus aja nggak apa-apa? ya enggak, ya Oh, pengen enggak. ke luar kota, bisa masuk ke supermarket besar-besar di luar kota. Oh, luar Syukur-syukur. kotanya itu mana? Ya mana aja yang kota-kota besar gitu loh, kayak Loh, Surabaya. Klaten itu juga. Klaten ada, luar kota Purworejo, mana? Coba disebut. Ya kayak yang masih belum saya jangkau gitu loh Pak. Mana coba? Kayak Bandung. Oh Bandung. Kayak Jakarta, kayak Lah itu kalau Semarang, misalnya Surabaya. ada orang pesan ke Bandung gitu, diantar pakai sepeda apa? Sebenarnya ada juga sih yang ambil tempat saya, Heeh. dibawa ke Jakarta atau di mana. Cuman mereka punya merek sendiri gitu loh Pak. Oke, Oh, tapi dimerekin ngambilnya lagi. itu Iya. diambil sendiri atau Mbak Saya ngirim? ekspedisi. Oh pakai ngirim. ekspedisi, Iya. Terus bayar apa? Ya, yang bayar yang pesan. Oh yang bayar yang pesan. Tapi berarti sudah ada upaya ya, ada Upaya. reseller Iya, gitu ada. ya. Ya, gitu. Oke, baiklah. Semoga nanti tambah besar Amin, terima kasih. marketnya. Yang berikutnya adalah Bu Ririn. Iya. Aku mau ambilin produknya deh Bu Ririn, boleh sambil cerita aku ambilin produknya. Bu Ririn produknya apa Bu? Tas. Tas? Iya. Tas apa? Tas Tas. kresek atau? Oh ini. Yang dipakai Bu Ririn tas siapa? Tas, bukan tas. Kok nggak pakai dagangannya? Ayo. Iya loh, Tadi kok nggak yang pakai saya Ayo. sendiri? mau saya pakai Ah-ah. itu yang dari kulit itu yang ada tali Oh, panjang ini tadi mau saya pakai malah di display Mas. Gimana? Gimana ah? Oh iya, Maaf ya. ini gimana ini? Coba diceritain produknya ini. Apa ini? Belinya kan dari bahan yang ini. Oh, bahan, kain, bahan kain. batik kain ini pesen ini dari batik Pekalongan, pesennya langsung dari pabriknya. Oh pesan. Ya, Terus ini dikerjain di rumah pengrajin sendiri. ada pengrajin. Punya Ada. berapa pengrajin? Sekarang yang di rumah itu 4, tapi ada yang dikerjakan sama saudara, tapi beda di rumah satunya gitu, adiknya gitu, adik Emang suami. pengrajin sama saudara ada bedanya? Ada Mas. Ada. Yang saudara itu nggak saya bayar. Jangan dong. Ini berarti produksinya Sendiri. Sendiri. Iya. Oh. Produksi sendiri. Ini ada mereknya nggak?
Belum dikasih tapi ada Yanto Collection. Oh. Biasanya kalau pesen terus dikasih Di dalam. Dia apa? Ya. Loh, mereknya di dalam? Enggak di biasanya, luar. Enggak, biasanya saya taruh gini. Ini kan karena mau dibawa ke sini belum sempat Oke. dikasih. Oh. Ini yang beli siapa Bu Ririn? Ini udah ada pelanggannya di lantai 3, Bringharjo lantai atas. Oh berarti sudah diambil di Jadi sana. udah nyetor ke sana. Tinggal nyetor. Tapi kalau yang luar negeri juga ada, tapi ngambil yang bahan dari kulit. Oh dari kulit. Berarti produknya itu apa aja Bu Ada Ririn? berapa macam? Ada Tas batik. tas batik, tas sofa, tas kulit. Tas terus sofa sama itu apa? kulit kayu. Sofa bahan sofa yang biasanya dibikin untuk kursi itu. Itu Sofa, kayak sofa. sofa? Oh, Bukan sofa yang warna, yang bunga-bunga itu. Sofa bahan sofa. Oh kain Kain sofa. Kain sofa. Sofa. Iya. Oke. Dibuat bikin tas. Nanti dibikin tas. Yang paling tinggi mana peminatnya? Yang paling laris yang mana? Yang paling laris itu yang harga standar kayak gini. Ini kan ada macam modelnya, enggak cuma satu macam. Nanti kan ada yang model kayak Minang, ini namanya Minang. Oh Minang. Minang itu Ya, apa? handle Minang. Oh, handle Ya, Minang. Nanti ada yang kotak biasa, nanti ada yang serempang. Yang penting judulnya dari batik. Dari batik, Iya. tas batik. Oke. Terus ini kan sudah diambil ke Bringharjo, Bringharjo. iya. Ada lagi yang di lain Ada biasanya setiap 1 tahun sekali itu kalau yang dari turis luar itu yang Prancis. Tapi karena semenjak kena COVID sudah ini berhenti sana, nggak tahu. Nah kenapa? Tapi masih tuh yang di Prancis. Nggak tahu masih ada apa enggak orangnya. Lu udah tahu Hilang orang tahu orangnya, Mas. kabar-kabaran tuh. Enggak. Itu orang yang Prancis pasti. beli apa biasanya? Produk tapi ini dari bahan natural. Natural itu kulit kayu. Kulit kayu. Khusus kulit kayu Nah, itu. ini Bu Ririn, kok bisa dapat buyer Prancis tuh caranya gimana dulu? Ya dulu itu cuman kebetulan saya setor di Pasar Bringharjo. Bringharjo. Dia tahu di parkiran langsung. Nah, angel Di situ. kebetulan ya angel Oh. Lehar Lenggolanya menularkan angel loh. lehar menularkan Oh, ilmu ini ke piye ya. Kebetulan di parkiran ketemu. Ketemu, lihat Ketemu. produknya. Terus? langsung minta nomor telepon. alamat, langsung datang ke rumah. Oh iya. Yang diminta adalah Bu Ririn. Bu Ririn orang jaluk meneh. Halo. Telepone. Orang duwe. Terus dia Oke. sempat beli beberapa kali gitu atau gimana? Sempet beberapa kali aktif itu rajin tiap tahun sekali. Tapi semenjak ada COVID sudah tidak ada kabarnya. Tapi masih yang di Prancis itu. Tapi namanya tahu? namanya tahu. Oh siapa namanya? Mr. Ferg. Oh, ya nanti ditanya Goleki nanti di nang gone kantor sosmed pos ya. Prancis sana. Oh masuk kantor pos Prancis? Ya jauh no ya. Bu Oke. ini dijual lewat sosial media nggak? Belum. Oh Belum belum. karena belum sempat karena apa ya? Belum sempet apa belum bisa? Gini, setiap habis bikin itu enggak ada sisanya langsung Langsung hari laku. sekali kan 100 ini di pasang Bringharjo Wih, semangat di atas. sampai nggak sempet upload loh. Oh, oh. Kalau Bu Inti diiklankan di media sosial nggak produknya? Paling di Tokopedia, Pak. Oh, ada. berarti sudah iklan ya. Sudah iklan, oke. Oke, ya berarti ini salah satunya. Kalau ini berarti lancar nih pemasaran. Alhamdulillah. Oh, udah lancar. Nggak ada masalah? Ada. Apa? Oh, tetap ada. Tetap ada. Apa Lah masalahnya? wong lancar loh. Lancar, produknya Iya, laris tapi kok kan modal. modal. Emang nggak ada Itu juga. modalnya? Ya ada sih, tapi kan Mentang-mentang ada Gudari nih mesti terus Iya. masalahnya tuh ada terus. Emang kurangnya berapa? Tak golek kene dompet. Ya. Apa masalahnya modal? Oke. Oke, ya. kita tampung dulu ya. Kita tampung Ibu, dulu. kita berikan apresiasi dulu buat Bu Ririn dan Bu Inti, matur nuwun. Kita Terima undang kasih. satu lagi Pak Sukardi, monggo Pak Sukardi. Ini biar ada bapak-bapak ini. Monggo Pak. Iya, ini Pak Sukardi produknya adalah batik ya Pak. Itu batik apa Pak? Boleh diceritakan? Batik tulis Tulis tangan apa tulis tangan, kaki? iya, tulis tangan. Yang nulis siapa Pak? Maksudnya yang ada yang batik. rekan kerja yang biasa untuk membatik tulis. Oh, Jadi berarti memang Bapak ada yang khusus. memasarkan atau Iya, saya biasanya cuman apa namanya khusus desain, oh desain. desain sama pewarnaan. Jadi konsep awal Pak sama Kardi pewarnaan. membuat desain batiknya, Membuat polanya. motifnya. Ya. Kebetulan kami ini cuman produk yang biasa aja Bu. Lebih ada lagi yang
produk yang Premium buat kami itu? ya, premium. Premium. Kainnya itu sutra. Oh. Sutra itu kalau yang sutra kita konsepnya limited Ibu. Oke. Limited itu jadi cuman kita bikin satu, kalau bahasa di batiknya nitik satu. Lah itu, lah kalau itu jadi tidak ada kembarannya. Gitu. Ini yang gambar Bapak sendiri? Ya, untuk konsep awalnya saya. Karena kita harus punya motif dulu, terus nanti kita kerjasama dengan rekan kerja yang bagian membatik itu. Batiknya, oke. Itu biar kita. Berarti prosesnya misalnya nih, kita mau dandake batik gitu, Iya. Bapak gambar atau Mas saya pengen Kayak gini, request. motif si bakul gitu, Iya. terus Bapak gambar si bakul. Terus Biasanya persetujuan. ada benang merahnya. Dalam arti benang merah itu clue. Ada loh, clue-nya. Ada clue. Jadi misalkan pengen motif apa, misalkan taruhlah motif bunga, tapi bunganya yang seperti apa itu harus ada clue-nya. Maaf. Nanti saya visualkan. Setelah saya visualkan, kalau sudah ACC cocok, baru dibatik kain. Seperti Oke. Ini ngomong-ngomong kok sudah punya yang limited itu memang udah ada pasarnya limited Pak? Kebetulan kami pemasarannya kalau kami bahasa kami ya, bahasa kami itu trip. Jadi kita misalkan kita mau Iya, nawarin Semakin kita tanya semakin mundur. Mundur ngetan. jadi kita lebih ke trip. Trip itu Apa itu ke trip? door to door kayak gitu loh Bu. Oh. Karena kalau yang limited terus apa namanya yang nitik satu itu nyun sewu untuk karena biayanya juga besar otomatis harga juga mengikuti HPP ya Bu untuk Iya. Nah makanya apakah selama ini sudah ada pasarnya? Ya, Sehingga alhamdulillah bikin kita limited. banyak. Sebetulnya di sini juga ada yang bagian pemasaran saya kalau boleh saya panggil. Oh boleh. Boleh. Mas Apri. Oh, Mas Mas Apri mana Apri? Mas Apri? Mas Apri, ditunggu Iya. saudaranya. Nah, ini. Oh Mas ini. Apri ini adalah rekanan saya. Monggo. Ini Ini sambil bawa produknya? dia Apa kok bagian sutra Ibu pemasarannya. Iya. Oh ini bagian yang. Boleh tahu Mas, ini kalau sutra ini kan berarti kan agak berbeda ya harganya ya. Iya, Mulai kita- dari berapa nih kisarannya? Ya, kita di angka 5 up, Mbak. 5? 5 juta up. Oh 5 up. Iya. 5 up bahasanya bakul batik. Bahasa- ini. 5 kita, up. Ya, oh 5 juta ke atas ya. Oh enggak apa-apa ada Mbak Dari kok. Ini ngomong-ngomong tadi yang pertanyaannya, kok sudah bikin limited ini berarti sudah tahu pasarnya, sudah ketemu juga pasarnya? Alhamdulillah, Mbak. Kan saya kerja di sebuah kuliner. Ya, famous lah di sini kulinernya. Wow, kuliner famous. Ya, Jadi ada Ibu customer-customer. mungkin paham sama saya nanti. Oh iya Bu iya. Kadis. Ibu, semua beliau itu paham. Oh iya. Apalagi beliau itu. Wow. Lah itu juga famous loh itu. Nah, itu Ini yang famous ini sudah datang belum? sering. Oh, Tapi sering. belum beli. Ya. Pinter loh di marketing soalnya. Heeh. Kalau beliau itu saya takut, Bu. Kenapa? Beliau kalau di kuliner datang langsung kita eksekusi gitu aja. Oh. Gitu. Dia nggak banyak cakap. Iki sih Terus cerita punya- batik ora iki? Oh, jadi ya ini gini Bu, karena kita kan duet. Duet. Makanya kita dengan bendera AK. Oh, apa tuh Aka? Karti gitu toh. Oh, siapa? Aka. Bukan senjata loh Bu, AK. Ya, ada dikira nanti senjata Oh api ya. toh. ya. Terus Makanya- gimana itu ketemu customernya di bisnis kuliner tadi? Ya, Atau gimana? kan saya harus membawa produk setengah jadi kan namanya biron atau namanya yang setengah jadi baru pembatian 2 kali 3 kali kan biron bisa 2 kali lorotan 3 kali lorotan. Iya. Nah, Itu yang makanya ditunjukkan. Setengah jadi kita tunjukkan. Kalau ini kan sudah produk jadi. Ini nggak mungkin kembar. Oh ya. Misalnya ibu ngambil ini, pegang boleh nggak, Bu? Oh, Biar ngambil. besok jadi customer saya. Oh, iya. Iya. Kalau tak kenal maka tak Oh, sayang saya toh. kasih Iya. Bu Kadis sama Mbak Dari ya? Iya. Oh, Oke. Makanya kita jujur untuk pekerjaan jadi kita agak lama, Bu. Oh, Bisa jadi ini 3 diliatin bulan, customer, 6 terus bulan. customernya misalnya Mau tertarik, motif apa ya? itu ditawarkan yang orang lain. itu aneh-aneh, Bu. Apa? Ada yang minta mesin jahit, gambar. Gambar mesin jahit. Minta kangkung. Karena bakulnya ya aneh-aneh ini, jadi ya wajar. Saya kan juga limited. Oh lah iya, iya betul betul. Iya. Jadi motif kangkung gitu. Ada. Sambelnya enggak? Itu mungkin Jadi besok. pelecing Bu. jadi. Iya. Ini mungkin besok mau
dari Ibu misalnya di kuliner mungkin mangkok atau sendok garpu mungkin bisa, Bu. Oh iya. Berarti ini sudah tahu pemasarannya ya. Nah, itu apakah punya database pelanggan nggak? Alhamdulillah punya, Bu. Kita simpen semua. Oh, terus sering dikontak nggak? Ya ada seseorang itu yang di ring 1 itu beliau sering kontak ya kita pending dulu. Kita, Malah dipending. Kok dipendeng loh malah? Ya, saya punya prinsip, Bu. Apa prinsipnya? Biar 1 atau 2 dulu penasaran nanti mesti ngejar kita, Bu. Wah, ini dia. Jadi punya strategi ya buat marketingnya ya. Oke. Ini sepak bola, Bu. Ya, harus punya strategi loh. Kadang menyerang, kadang ya bertahan, Bu. Oke. iya. Jadi ini kira-kira produksi per bulan atau yang reguler adakah? Yang reguler kita di kartun. Yang itu, yang kartun. Itu ada secara reguler. Kalau limited ini by request atau? Setiap hari kita bikin desain belum matang kan menurut beliau ya. Menurut beliau pembelinya kan kita baru eksekusi. Oh, ini berarti jalurnya ini ada marketing ya? Ya. Ketemu customer, dari sini minta apa? Ya. Ketemu Pak Kardi, dibikin sampai tadi ACC. Nego itu bisa 3 hari 3 malam. Wah, negonya 3 hari 3 Kan malam? sulit, Bu, ini. Oh. Ya mau gimana. Ada tuh orang nego berhari-hari itu ada. tuh? Ada, 6 bulan pun ada kok. Woi, luar Kan biasa. harus sesuai hatinya. Tergantung telaten apa Iya. enggaknya itu. Tergantung duitnya juga ya. Oke. beliau. Ini berarti kita Nomor 2, Mas. Oh, nomor 1 apa? Nomor 1 ya penting Duit. deal dulu. Ya. ini berarti dari usaha yang sudah dilakukan ini bapak-bapak apa yang masih dibutuhkan ini untuk meningkatkan? Pengen meningkat nggak? Oh iya pasti. Tapi apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan Jangan usahanya? bilang-bilang ya, Bu. Apa? Permodalan. Dari kemarin no modal we lo. Cari Oh, ini apa-apa katanya 5 larang. juta lo, mahal lo harganya. Jadi semakin mahal produknya kita butuh modal malah semakin banyak, Bu. Dihitung, Kalau kita pernah bertahan dihitung nggak? di modal yang ada, otomatis kan perputarannya cuman itu. Oh. Kayak gitu. Jadi Pernah memang dihitung, Pak? kenapa? Berapa modal yang dibutuhkan? Pernah dihitung Tergantung berapa? kita mau per bulan itu mau mentargetkan berapa Loh lah ya, lembar. misalnya Pernah mau target berapa, ditulis. kemudian berapa yang dibutuhkan? Kalau meningkatkan Kalau target berapa? selama yang sudah berjalan karena ini prosesnya cuma mahal Lama. Satu motif itu saya bisa selesai 3 bulan. Oke. 3 bulan aja kalau belum ada kendala. Karena kita untuk pewarnaan juga tergantung alam juga, Bu. Jadi kalau misalkan kita pengen warna terang tapi kondisinya itu mendung, wah itu enggak jadi seperti itu. Jadi memang kita Artinya gini, kalau mau modal segini karena kita butuh permodalan karena kita ingin meningkatkan segini, pernah nggak dihitung? pernah juga Ada contohnya berapa? maksudnya asumsi Iya, saya butuh modal 5 juta Duitnya karena saya berapa? butuh untuk Kita- menambah mesin misalnya kayak gitu. Oh. Pernah nggak? Belum. kalau butuhnya kalau kita kan nggak mentargetkan untuk ya Bu. Kita targetnya per pieces gitu. Iya, Per makanya pieces. modal yang dibutuhkan itu Per pernah nggak pieces di ya. Taruh gini aja. Di- Misalkan ini asumsinya per produk itu kita butuh 3 juta untuk Ya, HPP. minimal. Oke. Misalkan ya. Oke. HPP 3 juta berarti nek kita mentargetkan 10 produk, 10 berarti misalnya 30 juta. Modalnya kan Oke, seperti berarti itu. pernah dihitung ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita bahas ya dengan narasumber kita. Dan mungkin ini juga pembelajaran penting buat pelaku UMKM yang lain. Seringkali butuh modal, tapi nggak pernah menghitung kapasitas produksi itu berapa sehingga butuh modal berapa. Nah, kita kasih apresiasi dulu buat bapak-bapak, matur nuwun. Dan kita tetap di Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan.
Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan prima agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, kok suruh tekan rumah? Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh ki wis beres, gak bayar. Jadi kurang bayar. Urus. Pantesan. Iya, tadi kita sudah memetakan singkat Betul. pelaku UMKM yang ada di sini. Sekarang kita tanya sama narasumber kita kalau gitu Iya. ya. Apa yang bisa disupport, apa yang bisa nanti diberikan solusi buat para pelaku UMKM. Jadi kita akan mengenalkan dulu para narasumber kita hari ini. Bapak Ibu, ini secara khusus hari ini karena ini orang-orang penting semuanya. Betul. Jadi yang datang penting-penting. Penting-penting, istimewa semuanya. Istimewa banget. Yang pertama adalah Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir bersama dengan ibu-ibu semua dan Bapak. Ibu Insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA. Bu Siwi. Gitu saya terhalang pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang ketemu dengan Bapak Ibu lagi dan kayaknya tadi diawali dengan semangat yang sangat luar biasa gitu. Jadi inovasinya juga sudah sangat luar biasa gitu. Iya, tepuk tangan dong buat Bu Siwi. Hari ini beliau karena mendampingi Ketua Komisi B DPRD DIY, wakilnya Bapak Ibu semuanya ya, betul ya? Wakil yang paling cantik, yang paling energik, yang luar biasa. Duh, ini nggak punya capek ini. Kata orang Jawa itu nggak punya udel. Iya. Kita sambut Ibu Andriana Wulandari SM. Mbak Dari. Pagi Mbak Ini Marta. kembaran saya ini. Rambutnya. Rambutnya Dok, ya. Semangat Mbak Dari hari ini. Semangat gaspol pokoknya. Oh, gaspol Siap, ya. Walaupun bulan puasa. Oke. Apalagi lihat langsung ini. Wajah-wajah calon-calon miliarder ini, calon Oh iya, penguasa sukses ini. Nah. Enggak diamini loh. Wah. Kurang kenceng itu aminnya ya. Ya nanti tinggal dikasih semangat-semangat gitu ya Mbak Siap. Dari ya. Nggih, Mbak Marta. Dan kemudian Kula nuwun Pak Lurah. Kula nuwun kepada Pak Lurah, Pak Fatoni Ariwibowo. Pak Lurah, kula nuwun Pak. Nggih, selamat datang di Kaluran Ngestiharjo. Salam semangat, semangat rezeki tambah hari ini. Wah. Pak Lurahnya juga ini hebat nih. Hebat. Pak Lurah datang bersama dengan Pak Duko. Pak Duko kula nuwun juga. Ini Mas Lurah, Mas Duko saja nih Mas ya. Duko, Mas Lurah. Masih Pokoknya muda-muda. rezeki tambah miliarder semua pokoknya habis Amin, ini. amin. Ini kalau lihat yang masih muda fresh gini kan berarti harapannya makin kuat ya, positif ya, nanti gerakannya lebih cepat. Ide-ide kreatifnya pasti banyak sekali. Apalagi yang sampingnya Mbak Marta. Kenapa sampingnya? Wah ini muda belia. Baru lulus ya kayaknya. Lulus SMA ya? Baru lulus kemarin ini. Oh ya. Ini ada Mas Dedi Prastiawan Espar. Wah. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mas Dedi ki sapa ya? Wah ini ki opo-opo iso Oh, pokoknya. apa-apa iso. Berarti nanti suruh apa-apa iso. Nggak rasa diceritake kabeh. Aku ndak kokean go profesine. Jadi ini saya praktisi, pelaku praktisi, UMKM. pelaku kuliner. Nek yo sok mubeng Sok ngemsi barang. Sok ngemsi Ya, sok nyopet barang ya kepepet ya orang di modal nyopet. Kandhani kok. Oh, lah. Pokoknya nanti cerita-cerita ya. iya. Cerita-cerita Iya. sama Bapak Ibu yang ada di sini biar tambah semangat. Betul. Nah, Oke. kita dimulai dari Pak Lurah dulu. Ini kan tadi baru perwakilan Pak ya. Kita lihat ini di sini banyak banget kuliner. Ibu-ibu, betul ya yang punya lemper. Siapa nih? Bakso loh, ada baksonya kok tadi kemebul. Sinten sing bakso sinten iki? Oh Ibu, halo Ibu. Ya. Rata-rata kuliner ya Pak, betul. Atau ada punya Betul. potensi yang lain di sini untuk UKM-nya? Baik, jadi di Kaluran Ngestiharjo ini kita tuh
merupakan daerah penyangga kota. Jadi kalau saat ini menurut database penduduk kita itu kita punya 36.000 jiwa. Kemudian luas wilayah kita 510 hektar. Jadi betapa padatnya di Kelurahan Ngestiharjo ini. Tetapi dengan padatnya penduduk ini ternyata memicu juga untuk timbulnya kreatif-kreatif dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan ekonominya. Jadi muncul ide-ide dari masyarakat, muncul banyak kreasi terkait dengan UMKM, baik itu makanan, kuliner, kemudian kreativitas produk, kemudian juga ada usaha-usaha. Nah ini makanya di Kelurahan Ngestiharjo itu cukup komplit. Jadi kalau kita mau mencari makanan kecil, kuliner dari ringan, setengah sedang, setengah berat sampai berat ada semuanya. Komplit semua aja. Di sini cuman pokoknya tinggal perlu, milih ya. Perlu pendampingan saja nanti. Nah ini yang kita harapkan dari dinas untuk bisa melakukan pendampingan agar UMKM yang ada di wilayah ini nanti biar bisa naik kelas, hebat dan istimewa. Wes. Tapi program dari Pak Lurah sendiri untuk kelurahan apakah ada nih untuk UKM-nya? Apa Pak? Jadi kalau dari Kelurahan Ngestiharjo setiap tahun kita rutin untuk ikut mengangkat UMKM, tidak hanya dari UMKM-nya. Kalau UMKM kita selalu mengadakan basar-basar setiap tahun. Jadi setiap bulan kita adakan basar-basar UMKM, kemudian pada saat seperti Merti Desa, kemudian Merti Dusun ini kita wajibkan untuk menampilkan produk-produknya. Kemudian ada satu juga yang ekstra kita untuk mengangkat UMKM adalah seluruh kegiatan yang ada di wilayah Kelurahan Ngestiharjo ini kita arahkan untuk menjadi UMKM. Salah satu contoh kita di Kelurahan Ngestiharjo itu punya 20 KWT saat ini. Di mana KWT ini ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan KWT-nya, kelompok wanita tani, tandur menandurnya, memelihara sampai menghasilkan produk lah. PR kedua kita adalah produk yang dihasilkan ini bagaimana dipaketkan menjadi salah satu UMKM dari kelompok itu, agar bisa menjadi nilai jual. Nah ini makanya kemarin sinergisitas yang kita lakukan dari kelompok wanita tani dengan UMKM adalah kemarin kita melaksanakan pelatihan digital marketing dan packaging, sehingga bagaimana kelompok-kelompok itu bisa memasarkan produk dengan tampilan fotonya, media sosialnya bagaimana. Tetapi karena keterbatasan yang ada di Kelurahan Ngestiharjo, jadi kita tetap butuh pendampingan, karena ada bidang-bidang lain yang harus dibiayai. Makanya untuk kelompok UMKM pengembangan seperti ini kita belum bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan anggaran yang ada untuk pengembangan. Itu Mbak Marta. Tapi kalau database-nya ada ya Pak ya? Sektor ada, kuliner ada berapa? Sektor tadi KWT-nya tadi berapa? Ada, semuanya di data ya? kita ada. Meskipun itu naik turun karena UMKM itu kadang ada yang lagi nanti banyak, habis itu nanti hilang. Nanti muncul lagi ada kasus atau kejadian apa, nanti naik lagi, nanti hilang lagi. Nah ini yang perlu kita pikirkan bagaimana pendampingan ini agar UMKM ini bisa stabil. Dan saya tadi mendengarkan dari beberapa kelompok UMKM, ternyata hanya sifatnya lokal, butuh link atau butuh koneksi ya keluar bagaimana caranya. Nah ini kita masih butuh dikawal, dibimbing untuk bisa mengembangkan usahanya. Baiklah. Lah wong ibu-ibu tuh bilangnya gini, nggih Pak Lurah, wong niki niku usaha mergo kepepet. Lah nggih, nek mboten kepepet nggih. Mboten. Turu. Iya, kalau gitu biar tahu juga ibu-ibu ya bahwa DIY itu punya perhatian sangat besar terhadap UMKM, betul nggak ibu-ibu? Sering kan dapat gratisan ya. Lu ketawanya ya. Nah salah satunya itu karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya misalnya ini Komisi B. Nah ini Ibu Ketua Komisi B ini mitranya Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini sudah sangat-sangat bestie ya. Jadi Mbak Dari ini sebenarnya sudah sering dilakukan tapi mungkin boleh diulang lagi nih. Komisi B ini secara khusus kan yang membawahi
ekonomi ya, termasuk UKM. Sebenarnya kebijakan-kebijakannya apa yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dan khususnya UKM, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi begini, di DPRD pastinya kami, Komisi B khususnya, itu mensupport itu terkait pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta. Bahkan sejak pandemi COVID, saya itu dengan Bu Siwi ini sering turun ke bawah untuk bagaimana pendampingan pelaku-pelaku UMKM sampai hari ini. Bahkan dari fungsi kami, dari 3 hal fungsi dari DPRD sendiri sebagai wakil rakyat, kami wakil pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta ini yang pastinya kami fungsi yang pertama adalah legislasi atau membuat payung hukum. Kita sudah menetapkan payung hukum untuk pelaku-pelaku UMKM sehingga nantinya ketika ada payung hukum ini pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta ini akan terlindungi dalam hal ketika mereka berusaha dan bagaimana fasilitas yang harus mereka dapatkan sehingga nantinya dinas terkait nanti Bu Siwi ini dalam rangka bagaimana program kegiatan dalam rangka penganggaran dalam fungsi kami yang kedua penganggaran pastinya ini akan terpayungi sehingga program kegiatan untuk pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta ini pastinya akan terlindungi secara hukum, terlindungi secara payung hukum dan anggaran ini pastinya program kegiatan nantinya yang pasti hari ini kemarin sudah kita lakukan ya tadi program kegiatan yang diusulkan dari dinas terkait yang kita anggarkan yaitu salah satunya misalnya program tadi sosialisasi digitalisasi marketing, terus si bakul ini bagaimana ongkos kirim gratis. Nah nanti tadi juga di awal kami dengar ternyata masih biaya sendiri sehingga nilainya menjadi mahal. Maka kita dorong support pelaku-pelaku UMKM ini dengan adanya ongkos kirim gratis. Nanti banyak sekali program kegiatan yang bisa disampaikan oleh Bu Siwi. Pastinya kalau di kami pada posisi kebijakan anggaran. Bagaimana nanti pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta ini seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Lurah juga disampaikan terkait bagaimana pendampingan terkait fasilitas pemasaran, fasilitas bagaimana perizinannya pelaku-pelaku UMKM. Terus baru muncul, berarti harus membentuk sebuah kelompok-kelompok. Lah ini mari kita bersinergi. Siapapun nanti pastinya kita berkomunikasi bersama seperti apalah dari situ pastinya kita akan dampingi melalui dinas terkait tidak mungkin tanpa penyampaian dari pelaku-pelaku UMKM apa toh sik dibutuhke sakjane apa tis hari ini yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM pastinya kita tidak akan tahu ketika yang realita di lapangan melakukan kegiatan-kegiatan usaha ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di level paling bawah pastinya di paling pelaku UMKM di bawah pastinya mereka yang tahu. Nah kita memfasilitasi bagaimana kita mendorong di dalam kebijakan perda payung hukum peraturan daerah. Kalau di pusat namanya undang-undang, kalau di daerah namanya peraturan daerah. Pastinya ini yang harus kita lakukan. Ternyata perda yang ada di daerah Semak Yogyakarta ini belum bisa memayungi misalnya, belum implementasi ataupun payung hukum ini belum bisa memaksimalkan untuk memberikan payung hukum bagi pelaku-pelaku UMKM daerah. Pastinya mari kita bersinergi, mari kita diskusi bersama di dalam sebuah forum sehingga kami bisa harus memunculkan ataupun perda yang sudah ditetapkan di daerah Semak Yogyakarta ini terkait perlindungan pelaku UMKM, industri kreatif dan pengusaha-pengusaha di daerah Semak Yogyakarta belum bisa terpayungi sehingga kita bisa duduk bersama apakah harus dirubah ataupun harus membuat sebuah perda baru. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya runtutannya dengan payung hukum pastinya ada anggaran. Pastinya ketika Bu Siwi nanti Mbak Dari ini bermanfaat ternyata kegiatan-kegiatan si bakul ataupun kegiatan sosialisasi pelaku-pelaku UMKM ataupun sosialisasi untuk perizinan untuk pelaku-pelaku usaha UMKM di daerah Semak Yogyakarta ini harus ada mari kita harus didorong ataupun harus ada berapa paket pastinya tetap kita melihat pendapatan asli daerah, anggaran karena tidak mungkin semuanya. Tadi kalau kelurahan memang terbatas, pastinya naik ke kabupaten. Kabupaten masih kurang, pastinya naik ke daerah Semak Yogyakarta atau levelnya provinsi. Pastinya di situ. Ternyata provinsi belum bisa menaungi. Pastinya kita akan komunikasi dengan pusat. Pastinya gitu. Jadi sinergi ini harus yang selalu kita lakukan, komunikasi yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah pengawasan. Tadi ada payung hukum yang sudah kita tetapkan, sudah ada di daerah Semak Yogyakarta. Anggaran hari ini juga salah satu program kegiatan si bakul salah satu ternyata kemarin Bu Siwi ini Mbak Dari sosialisasi
berupa menghadirkan pelaku-pelaku UMKM ini hanya baru 30 paket misalnya. Oh berarti tahun depan harus dinaikkan karena ini ternyata bermanfaat sekali. Nah karena ini salah satu juga promosi dari pelaku-pelaku UMKM di Ngesti-Harjo khususnya hari ini juga bisa dilihat bahwa ini salah satu program untuk mengiklankan ataupun mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di wilayah tidak hanya di daerah Ngesti-Harjo tapi pastinya di daerah Istimewa Yogyakarta tidak mungkin. Tapi sungguh luar biasa hari ini kita bisa mempromosikan salah satu produk atau beberapa produk yang luar biasa dan kami sudah sering kok dengan Pak Lurah ini kegiatan-kegiatan dengan pelaku-pelaku UMKM, entah basar, entah pameran dan hari ini ada talkshow atau sarasehan sehingga ini juga salah satu dorongan DPRD melalui anggaran yang kita support kepada dinas dan kita lakukan dengan bekerja sama dengan pelaku-pelaku UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta ini salah satunya adalah bagaimana mempromosikan produk-produk yang ada di wilayah tersebut Mbak Marta. Oke, terasa nggak ibu-ibu kalau dipromosiin produknya? Nah, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dari. Makanya jadi dimanfaatkan kesempatannya. Termasuk tadi, siapa yang sudah pernah dengar ada free ongkir dari si Bakul? Yang pernah dengar? Pernah dengar aja? Barusan tadi. Yang sudah memanfaatkan free ongkir, angkat tangan. Yang pengen dapat free ongkir. Ongkos kirimnya gratis. Oh, sutranya nanti sampai ke luar negeri gitu ya. Itu gratis. gratis. Oh iya benar. Nah itu kita tanya Bu Siwi, Bu Kepala Dinas. Betul. Benar kan Bu? Ada free ongkir ya Bu? Iya Mbak Marta, jadi ini tadi Bundari udah menyampaikan ini ajang promosi. Sebetulnya kan di dalam sarasehan itu tidak hanya sekedar ketemu tatap muka, tapi di dalam ini ada edukasi. Maka satu, bagaimana mempromosikan. Ini kan acara ini juga langsung di channel YouTube juga nanti akan disiarkan di TV ya. Jadi di TV nanti juga akan masyarakat akan melihat ada apa di Ngesti-Harjo tadi. Kok Ngesti-Harjo? Bener ya Ngesti-Harjo. Jadi kan produk-produknya sudah sangat luar biasa. Jadi para pemirsa nanti ini loh produk-produk di Ngesti-Harjo yang sudah sangat istimewa. Batiknya istimewa, bisa request, ada kulinernya. Jadi secara tidak langsung kita mempromosikan produk-produk para pelaku UMKM di beberapa daerah khususnya kalau hari ini ada di Ngesti-Harjo. Yang selanjutnya tadi sudah disampaikan Bundari, kami ini pemerintah pasti punya sebuah kewajiban kalau saya wajibannya apa? Adalah melayani. Kita ini melayani, memfasilitasi gitu. Tapi pelayan kita akan bermanfaat atau enggak kalau tidak dimanfaatkan, tidak ada partisipasi dari Bapak Ibu enggak ada gunanya lagi gitu. Maka tadi sudah disampaikan bagaimana regulasinya gitu. Sudah ada perda. Perda tidak bisa nggak ada gunanya juga kalau ini nggak ditindaklanjuti. Mestinya kan itu. Ini kan perda dari inisiatif dari DPR nya. Jadi perda adalah nomor 9 gitu. Nah, yang kedua, kita juga afirmasinya kemana? Kepada para pelaku UMKM. Kira-kira seperti apa sih permasalahannya? Tadi udah banyak waktu ngobrol Mas Aat, Mbak Marta ngobrol dengan para pelaku UMKM, permasalahannya modal gitu ya Mbak ya. Tapi modal ini tidak serta-merta modal itu sebetulnya modal itu bisa berupa uang, bisa juga berupa bukan uang, tapi semangat. Bagaimana kreativitas itu modal yang paling utama. Tapi modal uang penting nggak? Ya penting gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau tadi karena Mbak Marta tanya untuk berapa, mau untuk apa, ini kan masih ada kegamangan di sana. Maka kami di Pemda DIY melakukan pendampingan melalui strategi Sibakul. Kalau masalah modal, kita mungkin uang yang dari Dinas Koperasi fresh money nggak ada. Pasti Bundari akan menempatkan di tempat yang sesuai dengan tusinya. Oh, ada lembaga pembiayaan atau BUMD yang bergerak di bidang perbankan. Nah, di situ kami bersinergi. Saat pendampingan, saat kita ngobrol dengan Bapak Ibu, sebetulnya kita ini posisinya seperti apa? Mungkin menurut Bapak Ibu, kami butuh modal. Ya benar, terus butuhnya kapan? Kira-kira berapa? Untuk apa? Ini memang kita perlu pembelajaran. Pembelajaran itu dalam arti kita perlu ngobrol gitu, perlu ngobrol.
Ya, kami juga ada sering kami sampaikan clustering. Clustering itu dalam arti kita ketemu dengan lembaga-lembaga pembiayaan. Sebetulnya kita ini di posisi seperti apa? Apakah kita sudah memang perlu modal sekarang atau memang sekarang itu belum perlu? Kita kuatkan dulu di usaha atau aspek lainnya, mungkin aspek SDM-nya. Oh, ternyata kelembagaannya sudah kagungan NIB sedaya? Sudah punya NIB, Bu? Belum. Sudah, belum. Nah, kalau mau pinjem permodalan harus punya NIB minimal, tidak perlu ke Pak Lurah tanda tangan. Ini sekarang ada NIB, ini sudah menjadi salah satu syarat itu NIB. Nanti bisa di sana ada Mas Anto ya, kayaknya tadi ada Mas Anto juga, bagaimana kita NIB harus punya kalau kita menjadi pelaku usaha untuk menaik kelas. Yang ketiga adalah tadi manajemennya gimana? Kalau manajemennya ini juga kurang masih perlu pembenahan, mungkin sudah bagus, usahanya sudah keren, sudah sangat luar biasa tadi. Bahkan pesanan 100, 200 ini sudah ini, tapi kan modal. Nah, kira-kira targetnya mau kapan ini? Targetnya mau berapa? Kok modal ini mau dipakai apa? Apakah 100 kurang? Kita mau naikkan menjadi 200, naikkan jadi 300, tidak hanya di pasar lokal, mungkin bisa di luar, bisa nasional. Ini menjadi bagian yang perlu kita pendampingan. Dan sekali lagi tadi sudah banyak disampaikan Mbak Marta, pemasaran itu sekarang sangat mudah secara online. Tapi tergantung sebetulnya kebutuhannya apa. Jadi kalau Mbak Marta kira-kira gimana ya? Paling penting itu paling banyak dari permasalahan memang di pemasaran, biasanya gitu. Pemasaran dan promosi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah di produksinya sudah oke, maka kami hadirnya apa? Hadirnya di mempromosikan, membantu di pemasarannya. Gitu. Kalau membantu di dalam produksinya, wong produksinya Bapak Ibu sudah oke, tinggal sekarang yang belum apa yang kayaknya kita harus hadir karena kita fasilitasi ya, pemerintah hadir di saat pada momen-momen yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka salah satu strategi kami sekarang pemasaran itu banyak melalui online. Ini memang sudah dunianya ke sana ya, ekonomi digital ke sana. Maka kita ada free ongkir. Free ongkir kita nggak kecil menurut kami seperti itu. Bundari memberikan ke kita itu ada 3,6 miliar. Lah, satu tahun ini. Yang lokal itu ada 3 miliar. Lokal itu bukan hanya di Jogja, sampai seluruh Indonesia. Produknya bisa semua produk masuk. Tapi syaratnya adalah melalui pendataan di Sibakul, mendatakan dirinya di Sibakul. Karena ini akan melihat, karena kami nanti maju ke Bundari, datanya kayak apa. Kemarin hasilnya seperti apa. Kami kalau nggak ada data, kami nggak akan bisa membantu atau memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi itu yang ada di kami, di Dinas Koperasi dan UKM. Kebetulan di Ngesiharjo ini sangat luar biasa. Pak Lurah ini kayaknya tadi sudah ngobrol. Saya itu sore diminta untuk besok ada ketoprak, sore ini diminta besok sudah bisa ngetoprak kok. Gitu. Karena potensinya sudah sangat luar biasa. Begitu juga kalau ada ketoprak, ada kesenian, pastinya UKM-nya juga masuk. UKM dalam apa? Dalam food. Saat menonton, saat meresani pasti butuh sesuatu yang nanti akan minuman, makanan. Tapi ngelihat sebetulnya potensi yang akan hadir di dalam atraksi atau hiburan yang mungkin macam-macam ya, di sini kan banyak sekali seniman, banyak sekali yang memang ditampilkan. Nanti lihat, oh ya, kalau ketoprak, kalau jadilan itu beda, kalau ada orkestra, ada ini kan beda-beda pengunjungnya. Maka Bapak Ibu para pelaku UMKM mestinya juga bisa menyesuaikan. Nah, ini gimana ini? Mestinya ada pembelajaran nanti Mas Dewi Romero ini bidangnya dihadirkan di sini kan untuk memberitahukan itu ya, Mas. Ya. Terus terkait dengan tadi Pak Lurah juga nyampaikan KWT semuanya didorong menjadi pelaku usaha. Kembali lagi regulasinya seperti apa? Pak Lurah pasti akan membuat regulasi dari yang kecil. Semua event, semua kegiatan yang ada di sini, di wilayah sini Ngesiharjo, harapannya memanfaatkan produk-produk UMKM yang ada di wilayah sini. Seragamnya Pak Lurah memanfaatkan batik di lokal sini. Mungkin rapat-rapat dari snack-snack konsumsinya karena ini kan ada lemper lemper, ada peyek, ada ini kan itu dimanfaatkan. Apakah hanya cukup di sini? Ada regulasi lagi. Maka kesempatannya sangat luar biasa. Regulasinya apa? Regulasinya adalah
pemerintah ini belanjanya 40% harus dari koperasi dan UMKM. Jadi Bapak Ibu itu sudah diberi keleluasaan untuk memasarkan dan kami dari pemerintah itu ada monitoringnya juga seberapa jauh memanfaatkan produk-produk dari koperasi dan UMKM. Tapi dengan syarat dan ketentuan legalitasnya. Kalau makanan, minuman, bagaimana keamanan pangan mungkin yang melekat seperti PIRT, halal, dan kalau mau keluar negeri mau diekspor mungkin saya ada langganan sih makanan saya yang sudah saya kalengkan atau apa ada pesanan tapi syaratnya harus ini difasilitasi enggak sama Pemda? Fasilitasi di Sibakul semuanya free tapi juga dengan syarat ketentuan karena kan anggaran program kegiatan dari Bunda Rini kan tidak hanya dari untuk koperasi dan UMKM ya pastinya banyak yang memang masih perlu disupport atau perlu dikerjakan oleh pemerintah maka ini prioritas terhadap program dan kebetulan koperasi UMKM ini mempunyai daya dukung mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa maka supportnya juga sangat luar biasa dari pemerintah. Seperti hari ini kita disupport melalui dana keistimewaan. Free ongkirnya juga semuanya full dari dana keistimewaan. Jadi mungkin itu Mbak Marta. Jadi Ngesti Harjo itu sudah sangat luar biasa. Tinggal regulasinya Pak Lurah. Event-eventnya karena pasar Ramadan ini kesempatan ya Pak Lurah ya. Jadi kesempatan mungkin banyak mahasiswa. Dan kalau terkait desain produk, di sini juga sangat luar biasa. SDM-nya karena dekat dengan perguruan tinggi yang memang di bidang di seninya ada anak-anak mungkin SMKI atau itu bisa dimanfaatkan untuk kita saling mengisi. Kalau kita bicara pemasaran tidak seperti tadi Bapak Kardi kan saya nggak memasarkan sendiri, saya bersinergi. Ini kuncinya. Sekarang kunci kita ini di dalam menjalankan semua aktivitas adalah kuncinya adalah kolaborasi. Mungkin ini Mbak Marta. Oke, kita berikan apresiasi tepuk tangan buat Bu Kepala Dinas. Bu Kepala Dinas tadi sampai bingung ini di mana Ngesti Harjo. Kenapa ya bingung ya? Karena kan beliau tuh keliling seluruh DIY. Jadi sampai kalau jet lag ya Bu. Ini di mana ya kita sekarang ya? Ya karena Ibu Kepala Dinas itu menyapa seluruh UMKM di DIY. Gitu. Jadi tadi beberapa hal yang penting buat kita semuanya catat ya. Dari fasilitas, free ongkirnya itu tadi sudah diketok sama Mbak Dari 3 miliar jangan disia-siakan kita nggak dapat. Syaratnya itu cuma gampang, terdaftar di Sibakul. Terus nanti ngurus NIB titik. NIB. Oke, kita bahas nanti tips triknya jadi pengusaha. Tadi sebagian sudah disampaikan juga pengalamannya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa belajar. Setelah ini kita akan dapat tips lagi. Tetap di Sarasehan Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa? Ya, itu rada angel Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Ya, ini kita mau tanya ke ibu-ibu sambil menyapa yang bawa produk hari sambil ini. juga mempromosikan ya di sini tuh ada apa aja. Kita pengen tanya, semoga ada yang punya. Ini yang punya telur bebek siapa?
Telur asin. Oh punya Ibu ada, ya. ini cantik sekali loh Bu. Itu yang di ujung sana packagingnya. itu ada apa namanya onde-onde. Tadi apa mereknya? Unyil ketawa. Ketawa. Oh. Oh iya ketawa. Emang unyilnya di mana? yang ketawa bakule. Iya lucu ya. Tadi yang punya bakso siapa? Bakso Pak. ibu yang belakang. Ibu. Terus apa mana Den? apa itu ya? Oh ada keripik keripik melinjo sudah. Tadi itu ayam bakar apa ya? Ayam bakar. Ayam bakar, ibu-ibu. Nanti kalau nggak ada yang punya, nggak ada tunjuk jari kita bawa pulang. Enggak, itu kok cuma ayam aja nggak ada nasinya gimana? Ada Mas, sebelah sini Mas. Oh, mana? Sini sebelah sini. Itu kolaborasi ya. Yang punya sego sendiri. Itu yang punya produk apa lagi nih? Ini ada yang apa? Keripik pare. Siapa? Ada. Kowe nggo dhewe aja tuh. Ini yang ada sablon-sablon ya bikin sertifikat. Itu siapa? Usahanya siapa? Plakat-plakat kayak gitu, kalung wisuda gitu. Oh, Bapak ya. Ini yang punya lemper sama snack roti siapa nih? Kita mau tanya itu Nuru Sofa. Ini produk apa ya? Oh, telur juga ya. Oh, sama ya. Sama apa beda? Terus ada yang ini bikin juga. modiste ya? Oh iya, siapa Ibu? Ibu. Oke. Ada yang belum disebutin usahanya apa? Yang bawa produk belum disapa, siapa? Apa Bu? Figura. Figura ya. Tadi, Lajeng apalagi Ibu-ibu? Lampion, yang mana Bu? Oh, pojok. Ya ampun, nggak kelihatan. Takbiran besok ya. Wah, ya ada lagi. Peyek kacang. Oh ya ampun, gede banget. Peyek kacang apa? Dedi. Oh kacang tanah. Iya. Tanahnya nggak ada ya. Sertifikatnya mungkin ya. Peyek kacang. Kita apresiasi, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Semoga makin semangat nih usahanya. Tapi walaupun namanya berusaha, itu pasti juga ngadepin tantangan ya. Termasuk tadi tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas ya. Itu ingat loh kalau nanti ada pinjaman itu kenapa harus dihitung. Biar tahu bisa bayar cicilan apa enggak. Biar gitu tahu ya. badi atau enggak. Jangan-jangan cuma nyaur terus. Nah utang itu seneng kalau dapat duitnya tok gitu ya. Suruh kembaliinnya enggak. Mas Dedi Romero. Dirimu itu kan juga pengusaha ya kan. Dari zaman dulu banget itu udah. Aduh ini pokoknya cah kira iso meneng we gitu lawas ya. Ini hebat banget. Mungkin bisa cerita sedikit tentang perjalanan usahanya. Biar ibu-ibu punya inspirasi dari Dedi. Baik, Bapak Ibu sekalian mohon izin bercerita tapi tidak bermaksud sombong. Tapi acara hari ini saya rasa diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM untuk memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian. Supaya yang jenengan lakukan saat ini bukan menjadi suatu hal yang kepepet atau terpaksa. Tapi insya Allah usaha yang dirintis oleh Bapak Ibu sekalian ini nanti bisa diteruskan ke putra-putrinya dan bisa membangun ekonomi khususnya di Kelurahan Ngesti Harjo. Emang boleh tanya, dulu nggak kepepet bikin usaha? Awalnya justru tidak. Awalnya nggak kepepet? Tidak sama. Tengah-tengahnya? Jadi awalnya itu memang saya tinggalnya kan di daerah Bantul Timur. Daerah yang mungkin agak sedikit pelosok gitu di Kapanewon Delingo. Di sana merupakan salah satu sentra kerajinan bambu. Waktu saya kecil itu suka ngeliatin para pengrajin bambu itu ngepul, membeli ada tambir, ada tampah, ada irik dan lain sebagainya begitu. Kemudian dijual ke kota besar, ada di Surabaya dan ada di Jakarta. Dan saya lihat tuh setiap pulang itu mereka selalu bawa kayak apa oleh-oleh yang dibagikan kepada tetangga sekitar. Nah dari situ saya berpikir bahwa ini orang enak banget sih, dia udah memberikan penghasilan untuk warga masyarakat lokal, kemudian setiap pulang pun dia selalu berbagi rezeki. Nah, ternyata itu yang namanya orang berwirausaha atau berwira swasta. Dan akhirnya dari situ saya punya cita-cita bahwa kelak kalau saya sudah dewasa saya pengen menjadi seorang wirausaha seperti itu. Dan akhirnya terimplementasi ketika saya kuliah, itu mulai part time. Jadi memang waktu itu di pariwisata UGM juga paginya kuliah, sorenya part time di beberapa hotel. Dengan harapan bahwa punya start ilmu awal yang jauh lebih bermanfaat atau lebih maju daripada teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillah bisa terrealisasikan di tahun 2009.
saya membuka membuka usaha kuliner, tepatnya ada di olahan cabai atau olahan berbagai macam jenis sambal. Karena melihat fenomena ada di Kabupaten Bantul ini, ketika para petani ini panen cabai atau panen lombok itu cenderung harganya murah. Di situ akhirnya nilai lombok sendiri tidak mempunyai nilai jual yang tinggi. Akhirnya berpikir bagaimana caranya si lombok ini mempunyai nilai value yang tinggi. Waktu itu saya sampai risetnya sampai Surabaya, Mbak. Belajar sama sambal bawangnya milik Bu Rudi. Kemudian saya pelajari resepnya dan alhamdulillah memang Bu Rudi sangat kooperatif sekali. Jadi memang welcome terhadap para generasi muda yang pengen berkecimpung di dunia entrepreneur. Dan alhamdulillah tahun 2009 mulai merintis usaha aneka macam jenis sambal. Waktu itu kiblatnya memang salah satu brand olahan sambal yang besar juga. Waktu itu masih di emperan UGM Kulon Geraha Sabah itu. Walaupun sekarang outletnya sudah lebih dari 300 outlet di sana. Dan akhirnya pakai alhamdulillah sambal-sambal itu ya. Betul sekali. Jadi akhirnya konsep amati tiru modifikasi berlaku di situ. Seperti itu. Cuman inovasi yang saya lakukan waktu itu tahun 2009 adalah bukan hanya untuk dine-in atau makan di tempat, tapi dibentuk dalam bentuk kemasan botol. Yang sekarang produknya hampir ketika kita masuk ke toko modern atau swalayan itu pilihannya banyak banget gitu. Dan alhamdulillah bisa eksis dari tahun 2009 sampai sekarang tahun 2024. Dan tidak perlu capek-capek untuk memasarkan produknya. Nah ini termasuk mungkin sedikit solusi untuk para pelaku usaha yang tadi ngomongnya pemasaran, kemudian modal gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya ada 75 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Caranya gimana? Caranya adalah sistemnya mereka adalah PO. Jadi mereka kami berikan kesempatan untuk menggunakan brand mereka sendiri. Tapi jadi dengan maklon gitu ya. Betul sekali. Jadi produk awalnya dari tempat saya itu botolnya telanjang. Nanti ketika sampai di para pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia tadi itu bentuknya mereka akan kemas sendiri. Tentunya yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Siwi, mereka harus punya legalitas usaha yang jelas. Jadi kita ada produk PIRT-nya juga, kemudian ada sertifikat halal yang akhirnya nanti mereka akan mencatatkan diri di dinas kesehatan di masing-masing kota ataupun kabupaten. Oh tetap harus ya mereka tetap betul mencari karena nanti daftar. akan mendapatkan kode produksinya Mbak Marta. Jadi nanti nyebutnya bukan diproduksi tapi ditulisnya adalah dikemas ulang. Jadi kita sering kan menemukan beberapa produk itu ada tulisnya diproduksi berarti dia adalah sebagai produsen. Ketika dia ditulisnya adalah dikemas ulang berarti dia adalah dropshipper atau reseller. Berarti produk-produk yang di sini bisa dong pakai strateginya Betul sekali. Devi ya. Jadi sebenarnya ilmunya adalah sekarang itu bukan zamannya lagi berkompetisi. Tapi adalah zamannya berkolaborasi. Nah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana menduplikasikan produknya panjenengan supaya jangkauan pasarnya lebih luas, kemudian omsetnya juga otomatis akan semakin luas. Sebagai contoh yang di pojok itu saya sudah sering banget jajan adalah si undi-undi. Si unyil ketawa. Ya unyil ketawa ini produknya enak banget. Sering tahun kemarin kita ketemu di pasar Kangenan Gabusan kalau nggak salah ya Bu ya setelah hari Idul Fitri. Kemarin juga sempat ketemu kalau nggak salah di pasar Niten juga ada produk ini dan ini salah satu produk yang menurut saya simple tapi bisa diduplikasikan. Dalam arti bahasanya gini, berwirausaha ini saya yakin mayoritas punya prinsip bahwa hasil ini bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Tapi bagaimana menebar kemanfaatan untuk orang lain. Nah di sini adalah filosofi yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Mungkin kita akan merasakan bahwa mungkin si unyil ketawa ini tidak akan produk resellernya akan jauh lebih terkenal daripada unyil ketawa. Tapi satu sisi kita mempunyai nilai kepuasan ketika produksinya akan diterima, betul sekali. Kemudian ketersediaan bahan baku yang akan melibatkan banyak orang itu sangat menginspirasi sekali. Rantai pasoknya itu ternyata dampak dari kegiatan usaha kita ya. Iya Mbak Marta. Oke, wow. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Dedi. Ini masih muda tapi ilmunya banyak banget loh ya. Dan bisa diaplikasikan sederhana kan Bu? Iya toh. Satu, bagaimana peka terhadap lingkungan sekitar ya. Ada masalah apa? Cabai tadi bisa dibikin produk nih. Jadi ada naik kebutuhan harganya. apa? Betul, itu satu. Peka terhadap kebutuhan atau situasi di sekitar kita itu menjadi peluang. Yang kedua ternyata memasarkan itu ternyata sekarang gampang. Ada banyak orang yang mau memasarkan. Kalau dulu angel ya, susah. Sekarang banyak banget orang yang pengen jadi reseller. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mencari mereka gitu ya. Yang paling penting sih legalitas
usahanya harus dilengkapi dulu Harus Mbak Marta. dimulai dari itu dong. Ya, kemudian yang paling basic NIB, kalau tadi seandainya Bapak Ibu adik sekalian yang ada yang belum mempunyai NIB, mungkin hari ini momennya pas banget. Ada sarasehan sama si Bakul, nanti bisa pindah di stand di depan, didaftarkan, kemudian masuk di aplikasi si Bakul. Ya banyak kemudahan. Kok tahu sih? Ya kan mitranya si Bakul juga. Oh, ini kayaknya juga wakil kepala dinas Koperasi UKM ya Bu. Banyak Bu sekarang ya wakil kepala dinasnya. Iya loh, Bu Siwi itu pokoknya merangkul semua orang yang menjadi spokespersonnya ya. Semua MC ya dirangkul. Nah itu salah satu keuntungan. Jadi salah satu, selain sebenarnya kalau pemasaran terbesar kalau menurut saya itu bukan pemasaran Mbak Marta. Apa dong? Tapi justru kemampuan public speaking. Oh. Banyak para pelaku UMKM itu. Diri kita? Betul. Okay. Kemampuan untuk menjual produknya ketemu buyer misalnya dari Perancis. Izin Mas. Wah langsung biru ini kalau berdiantemi ya. Nah sebenarnya kemampuan bahasa asing, kemampuan presentasi untuk menyampaikan produk kita kepada customer itu menjadi suatu poin yang besar juga. Kadang tidak menutup kemungkinan, kadang deloknya sebenarnya rasanya B aja. Tapi ketika ngeliatin dia live di aplikasi kuning, orange, biru, kok kayak kesannya meyakinkan, akhirnya kan tertarik. Betul sekali. Jadi mungkin nanti masukan juga untuk Ibu Dewan dan Ibu Kepala Dinas bahwa beliau-beliau senior-senior saya ini. Termasuk ini ya maksudnya ya. Kita bahwa ya. salah satu PR terbesarnya untuk para pelaku UMKM adalah public speaking. Kurang mampunya untuk Kita cek bener nggak Bu? Oh betul. Jadi sekarang melirik Bu Dari ya sama Bu Kepala Dinas ya. Dianggarkan gitu ya. Jadi kadang kan Ibu Bu Siwi atau mungkin dari beberapa dinas OPD yang lain kan suka ada pameran tuh Mbak di Jakarta atau mungkin di luar negeri. Nah jangan sampai yang sekedar naruh kartu nama terus udah ditinggal jalan-jalan misalnya. Nah kita langsung bisa kebeli sendiri gitu ya. Kan nggak mau bisa jualan sendiri produknya. Komunikasi. Betul. Jadi testernya udah oke, penampilannya produknya udah oke, tapi ketika meyakinkan customernya tidak oke, ya ini jadi PR besar. Menurut saya. Betul itu. Tepuk tangan dulu dong buat Dedi dan Mbak Dari biar termotivasi. Silahkan ini sebagai closing statement. Terima kasih. Jadi yang pasti bahwa ketika mari kita bersinergi, DPRD pastinya support banyak hal terkait bagaimana recovery pasca pandemi ini, banyak sekali anggaran yang kita dok untuk dinas terkait, khususnya pelaku UMKM dan di daerah Sema Yogyakarta ini, sehingga mari tadi ada beberapa hal usulan tanpa ada usulan-usulan ataupun ada curhatan dari pelaku-pelaku ini tidak mungkin kita tahu. Makanya kenapa sih ada yang namanya kami di DPRD sebagai wakil panjenengan semua untuk diajak bicara, diajak diskusi. Oh gitu Mbak Dari, saya durung terakses tadi seperti yang disampaikan Mas Dero. Menyampaikan, oh ternyata kemarin kita kalau nggak salah kita juga ada pelatihan terkait digitalisasi marketing di 60 titik ya Bu Siwi ya. Ini terkait bagaimana produk yang seperti ini tadi hanya dengan waktu 3 hari langsung praktek. Ini juga salah satu bentuk kami care terhadap pelaku-pelaku UMKM yang notabene sudah punya produk dan sudah dikemas, ada batik, ada pelaku, semuanya ini ada di kami, ada sosialisasi dan juga ada praktek pelatihan terkait digitalisasi marketing. Jadi dengan tidak manual, public speaking luar biasa, tapi juga bagaimana hari ini kita juga harus mulai IT dengan produk kecil ini misalnya dilatih, terus dipraktekkan, terus di-share dengan kita bekerja sama dengan marketplace lah kan dari beberapa banyak marketplace yang ada di daerah Sema Yogyakarta ini. Ditinggal tidur, tahu-tahu pagi bangun tidur, ada pesanan 100, ada pesanan 200. Lah ini kan tanpa kita sadari kita itu kita harus sudah modal tadi lah. Modal tidak harus membuka warung 3 kali 3 harus bayar tenaga kerja, harus istimewa, harus memasar, enggak. Tapi dengan kotak kecil ini pun Jajet ini kan ini bisa juga menjadi warung kita, warung berjalan. Sehingga ini kita dorong support, ini juga ada program-program kegiatan yang seperti tadi. Tapi pastinya tadi bahwa harus ada tadi perizinan harus clear. NIB, PIRT, sertifikasi halal dan sampai ke merek dagang ini harus juga, dan ini ada di kami semua. Kita dorong, kita support di Bu Siwi ini terkait dia bekerjasama juga tidak hanya di Bu Siwi, di pelaku UMKM, tapi juga di Dinas Perdagangan. Jadi bagaimana kita pendampingan pengawalan untuk support anggaran untuk
bagaimana dinas terkait ini melaksanakan program kegiatan pendampingan pada pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta. Pastinya belum bisa maksimal karena memang keterbatasan anggaran. Pasti ono gentenan lah ibaratnya. Oh sehari ini untuk pelaku, makanya Pak Lurah dilis Pak. Dilis pelaku UMKM Ngestiharjo ini. Seinti durung punya NIB, mana yang belum PIRT. Terus yang fashion mana, yang kuliner mana, yang terus yang craft mana. Kan ini harus ini mari kita nanti berdiskusi bersama. Pastinya DPRD akan support dari regulasi. Tadi sudah disampaikan kalau memang regulasinya belum maksimal, pastinya kita akan perbaiki, kita akan ubah. Terus yang kedua masalah bagaimana nanti tergantung dari Bu Siwi ini. Bu Siwi, Mbak Dari, ternyata tadi ada usulan dari pelaku UMKM ini kurang Mbak anggarannya. Tolong ya Mbak Dari didok anggarannya nanti ketika pada tahun anggaran tahun berikutnya. Karena ini benar-benar masih dibutuhkan oleh pelaku-pelaku UMKM. Pastinya kita akan dorong, support, kita akan dok yang muaranya pastinya. Selalu saya bicara dimanapun, muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau di sini kita bicara masalah pelaku UMKM, pastinya untuk kesejahteraan dan bagaimana UMKM di daerah Yogyakarta ini menjadi mandiri, menjadi safe, menjadi bangkit dan menjadi naik kelas dan notabene terfasilitasi, terdampingi melalui dinas terkait. Yang secara teknis ada di Bu Siwi, tapi secara penganggaran, kebijakan regulasi ada di kami. Pastinya itu Mbak Marta, tetap semangat bagi para pelaku UMKM. Mari kita bersinergi, apa yang harus kita lakukan, mari kita diskusikan bersama dan pastinya muaranya untuk kesejahteraan masyarakat, pasti kita akan dok anggarannya dan regulasinya. Matur nuwun. Sampai ngangang gini lo melongon blokin Bandari lo ya. Langsung Hawan itu, fasilitasnya banyak banget. Hawan itu pengen dodol terus. Like disupport kayak lah gini. Iya tuh kan jadi semangat, termotivasi. Iya. Benar nggak ibu-ibu bapak? Sekarang makin semangat. Yang terpenting legalitasnya dilengkapi biar semakin naik kelas. Iya, naik kelasnya gampang karena sudah ada NIB. Berarti tercatat di Sibakul, nanti Bu Siwi ngasih program-program, Bapak Ibu bisa diajak, bisa tinggal ikut. kulak sambele diru. Wah, gampang. Gawe sugih bareng nanti. Jadi uyak-uyakan le sugih sama Mas. Iya, oke. Diro. Itu ada sosial medianya Dinas Koperasi UKM untuk informasi-informasinya Bapak Ibu ya, nanti tinggal di-follow. Silahkan. Tapi yang jelas setelah ini ada aksi nyata yang datang ini beruntung karena diundang ke sini. Ya. Di luar sana banyak loh yang nggak diundang ya. Langsung. Hari ini berarti dapat fasilitas itu langsung dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Daftar Sibakul, foto produk gratis semuanya dimanfaatkan karena ini untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Dan kita apresiasi para narasumber, Bu Kepala Dinas, Bu Siwi, matur nuwun. Mbak Dari, terima kasih. Kencang banget dong tepuk tangannya. Nah, Pak Lurah matur nuwun dan Dedi Romero. Thank you. Terima kasih, sukses terus ya. Oke, dan juga untuk Anda sukses terus dari kita semuanya ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasen Sibakul, Dinas Koperasi UKM DIY, kita semangati UMKM kita. UMKM naiklah Jogja istimewa. Dan kita sambut penampilan Tari Sekar Pudyastuti.